Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursyadin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qaribah, waftah alaina fathan mubina, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, walhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan anugerah, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali hadir dalam suasana, dalam cuaca yang Masya Allah, yang dingin, hujan ya, tapi tidak menghalangi kita untuk melanjutkan upaya kita, perjuangan kita membangun keislaman, keimanan kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar muslim, benar-benar mukmin, dan moga-moga kita disampaikan derajat kita menjadi muhsin insyaallah, sehingga apa yang kita lakukan baik ketika kita berangkat ke majelis, berangkatnya kita merasa diperhatikan sama Allah, dipandang sama Allah. Fa in lam takun tahrahu fa innahu yara. Rasulullah menyampaikan derajatnya orang yang muhsin itu ya seakan-akan melihat kepada Allah, atau minimal dia merasa diawasi Allah ya, dia berangkat walaupun hujan diawasi sama Allah, ngerasa hujan ini ada hikmahnya, Allah kepingin mencuci saya, Allah kepingin memberikan tambahan keberkahan kepada saya. Wah, kata dalam setiap gerak-geriknya berbeda. Orang yang mencapai derajat Islam, hanya Islam, mencapai derajat hanya sampai sekedar beriman, berbeda jauh dengan orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan. Allah yuballighna wa iyyakum bi fadlihi wa mannihi innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa hakadha, alhamdulillah, kita masih lanjutkan kajian di kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah dari Sayyidina Sayyid Muhadditsul Haramain Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki alaihi rahmatullah, dengan beberapa tambahan keterangan syarah wa ta'liq supaya kita bisa memahami ya secara utuh apa yang beliau sampaikan dalam kitab Tarikhul Hawadits. Kemarin ada pernyataan beliau yang menarik perhatian kita. Yang pertama, kana insyiqaqul qamari lahu wa fi nafsis sana, di tahun yang sama, tahun ke-9 Hijriah, terjadilah adalah yang namanya peristiwa terbelahnya rembulan lahu demi Rasulullah. Jadi Allah
merubah alam ini, ya, ada peristiwa alam yang terjadi di langit yang tidak biasa, itu Allah laksanakan demi Rasulullah SAW. Ada yang pertama. Yang kedua, ada kalimat beliau, wahiyya mu'jizatun samawiyatun, itu adalah satu mukjizat yang bersifat langit, ya, adanya terjadinya semata-mata di langit. Nabi nggak bisa menyentuh, Nabi nggak bisa memegangnya, ya, jauh dari jangkauannya, tapi kok bisa terjadi gitu, ya. Lahu wahiyya mu'jizatun samawiyatun lahu, itu adalah mukjizat yang bersifat terjadi di langit bagi Nabi, lam takun bi ghairihi min ikhwanihil mursalin, yang tidak pernah ada bagi selain beliau di antara para saudara-saudaranya para rasul. Jadi nanti ada beberapa pembahasan tentang masalah mukjizat, ya. Tahun kemarin kita sudah kupas tentang al-ulum an-nabawiyah, ilmu-ilmu tentang kenabian. Yang pertama kali mengangkatnya adalah Al-Amiri, ya, Imam Al-Amiri dalam kitab Bahjatul Mahafil. Kemudian disindir, diulang istilahnya sama Buya Maliki, ya, al-ulum an-nabawiyah. Nah, kemudian disebar luaskan sama Syekh Aun, ya, Al-Badumi hafizahullah. Di situ di antara ilmu-ilmu kenabian ada ilmu tentang mukjizat Nabi, yaitu para ulama membahas panjang lebar apa saja macam-macam mukjizat Nabi. Nah, di antaranya di sini disinggung ada mukjizatun samawiyatun. Mukjizat para nabi itu ada yang bersifat mukjizat yang bersifat samawiyah, yang dari langit, ya, nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dipegang gitu, ya, tahu-tahu terjadi gitu. Nah, terus khusus insyiqaqul qamar ini tidak terjadi kepada nabi yang lain. Artinya ada mukjizat itu nabi ini ngalami, nabi yang lain, rasul yang lain juga ngalami. Ada mukjizat yang dialami nabi-nabi tertentu saja, ya, nabi-nabi yang lain nggak ngalami tapi punya gantinya, ya, kayak Rasulullah. Nabi Ibrahim ngalami dibakar nggak mempan, Rasulullah nggak ngalami, ya. Apa berarti Rasulullah kalah hebat? Enggak, gitu. Nah, nanti ada apa perbandingan mukjizat. Itu nanti dibahasnya di ilmu tentang mukjizat Nabi. Nah, di sini ada dua pembahasan insyaallah. Yang pertama, apa saja yang contoh menjadi contoh mukjizat samawiyah itu, contohnya apa saja. Yang kedua, kenapa harus ada mukjizat samawiyah ini? Apa fungsinya? Sama seperti umumnya mukjizat, insyaallah nanti kita bahas. Wah, kemarin sudah dibahas sama Al-Hafidh Asy-Syami bahwa beliau juga menyatakan lam yanshaqqul qamaru li ahadin ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah matahari terbelah bagi seseorang selain Nabi kita Muhammad SAW. Satu, ada yang paling sepuh dalam kitab Sirah yang menyatakan Nabi yang lain nggak pernah ngalamin kayak begitu, Syekh Asy-Syami. Terus yang kedua, Syekh Hasan Al-Masyad dalam kitab Inaratud Duja fi syarhi nadmi maghazil Mustafa, ya. Inaratud Duja karangan Syekh Hasan Masyad tentang sirah. Di situ juga beliau juga menyatakan wa fi tasi'ati min nubuwwah kana shiqaqul qamar lahu sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'jizatun samawiyatun lam takun li ghairihi min ikhwanihil mursalin. Hampir sama kalimatnya, ya wallahu alam, la'alla
Syekh Muhammad nukil dari Syekh Hasan Masyad, yang jelas Syekh Hasan Masyad gurunya. Ya, pasti murid ini ngikuti jejak gurunya kan gitu. Ya, Syekh Hasan Masyad yang mengatakan matahari bulan itu terbelah bagi Rasulullah, dan itu mukjizat samawiyah, tidak pernah terjadi kepada saudara-saudaranya sesama para rasul yang lain. Nah, apalagi contohnya mukjizat samawiyah, kalau Islam Mahmud, Syekh Islam Mahmud mengatakan fahadul mukjizat wa hiya nuzulul matar. Ketika beliau membahas mukjizat-mukjizat Nabi macam-macam, ada mukjizat tentang turunnya hujan. Dibahas sama beliau, fahadil mu'jizah wa hiya nuzul matar bi du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya hujan dengan doa Nabi. Jadi dulu tuh sering namanya di padang pasir hujan tuh jarang. Ya, kadang saking keringnya bertahun-tahun nggak hujan, bisa gitu. Kita dulu 3 tahun waktu di Yaman itu saya hitung 8 kali hujan. 8 kali. Nah itu mau hujan tuh senang kita. Adem ajib, seger. Karena sehari-hari panas. Nah di sini Masya Allah bertiap hari itu hujan sekarang. Nikmat, orang udah pada kering, pada ngantri air gitu. Alhamdulillah. Nah, baru berapa kali kita bacanya. Apa kemarin baca-baca yang ada hujannya itu? Hah? Kalau itu baca kagak ngerti itu masalah kalau itu. Ya merem-merem ngerti juga kagak. Mana ngerti kalau minta hujan kan? Apa itu? Jadi kok sidang yang latihan gitu. Ada masalah ya. Kebanyakan micin. Kebanyakan apa? Micin, penyedap, jadi hidupnya kepingin sedap tapi nggak enak. Rabbisqina ghaitha'am. Apa? Ya Allah sirami kami ghaitha'am, hujan yang merata. Makanya tak tanya hujan nyampe mana hujan? Nyampe sana enggak? Oh enggak nyampe, berarti kurang kenceng doanya. Rabbisqina ghaitha'am nafi' mubarak dawa. Hujan yang manfaat. Hujan bikin banjir ya ruwet ya. Ya dah, hujannya enak enggak ini? Ada petir enggak? Ada angin enggak? Ada nafi' mubarak, ya dah. Gitu. Nabi dulu pacoklit panas, Masya Allah, doa sama Allah. Tahu-tahu awan, tahu-tahu datang gitu. Subhanallah. Qad karrarat marrat adidah, terulang berkali-kali yang seperti itu. Wahiyya mu'jizatun samawiyah. Nah di sini sama Syekh Islam Mahmud, turunnya hujan juga termasuk mukjizat samawiyah. Karena Nabi nggak bisa megang awan gitu. Cuma dikasih isyarat, tahu-tahu doa, tahu-tahu awan pada berdatangan turun hujan. Kan syiqaqil qamar. Nah, jadi di antara mukjizat samawiyah contoh lainnya apa? Turunnya hujan saat musim paceklik. Wala dakhla li ghairil qudrah al-ilahiyah fiha. Tidak ada yang bisa ikut-ikutan selain kekuasaan ketuhanan dalam masalah turunnya hujan ini. Ya, menteri perairan nggak bisa ikut, menteri apalagi penerbangan nggak bisa, menteri galian kabel apalagi. Ya, di kita kan ada menteri galian kabel yang suka bongkar-bongkar jalan tak? Nah, itu ada menterinya itu, menteri apa? Galian kabel. Ibu-ibu menterinya beda, galian singset. Ibu-ibu menteri galian singset. Jadi nggak bisa selain dengan kekuasaan ketuhanan dalam urusan ngatur awan dan turunnya hujan. Wahia ayatun nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi tanda kebenaran kenabian beliau di kasrati tikrari hadil ayat, karena sangat banyaknya terulangnya tanda-tanda kebesaran
dan kebenaran Nabi ini. Nah, di kasrati tikrar hadil ayah kanu yuradiduna qaula Abi Thalib fihi. Karena seringnya terjadi sama Nabi, dulu mereka orang Quraisy, para sahabat juga sering mengulang-ulang perkataan Sayyidina Abi Thalib. Wa abyadun yustaqal ghamamu biwajhihi thimanul yatama ismatun lil aramili. Wa abyadu, dan yang putih, ya, sang wajah putih cemerlang, yustasqal ghamamu, diminta untuk hujan awan-awan itu, biwajhi, berkat wajahnya Nabi. Sejak kecil Nabi itu kalau musim paceklik wajahnya dibawa, ditengahkan ke langit, hujan. Itu sejak kecil itu. Pokoknya lagi paceklik aja udah digendong masuk gitu ya. Pamannya sampai wa abyad, nah ini si putih nih, wa abyad yustaqal ghamamu wajhi simalul yatama ismatun lil aramil. Itu qasidahnya Sayyidina Abi Thalib. Qala Az-Zuhaili, Imam Zuhaili mencontohkan lagi mukjizat samawiyah, peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau mengatakan al-mushkilah takmunu fi mawaqifil bashar. Muskilah itu terkadang terpendam dalam sikap dan perbuatan manusia. Jadi gara-gara sikap kita ini kadang-kadang muskilah, masalah, musibah, ruwet itu jadi datang. Jadi kita salah menyikapi sesuatu, kata Imam Zuhaili, itulah yang menyebabkan jadi masalah. Itulah yang jadi muskilah. Nah, jadi menyikapi sesuatu itu harus tahu kita kapan disikapi dengan senyum, kapan disikapi dengan sabar, kapan disikapi dengan marah, kapan disikapi dengan syukur, gitu. Ini salah ngambil sikap, gitu. Masalah tuh, muskilah. Kayak tadi pagi yang kita ceritakan itu, dikasih ajaran nggak seneng, malah muji ajaran Nasrani. Waduh, jadi muskilah ya, udah dikubur, ngilang kuburannya, pindah ya. Mana tuh? Fal mu'aniduna wa hum fir'aun wa qaumuh. Jadi para mu'anid, para penentang yang melawan ini, yang enggak mau nurut ini, wa hum fir'aun wa qaumuh, mereka itu adalah Fir'aun dan kaumnya, birragam min 'aril hazimati wal khudlan, walaupun mereka sudah jelas-jelas aib, malu, kalah dan tunduk sama Nabi Musa, dhallu ala wad'ihim minal kufr wal inadi wat takdzib. Mereka tetap saja mengikuti prinsipnya, mengikuti kebiasaan mereka, yakni tetap ingkar, tetap menentang kepada Nabi Musa, dan tetap mendustakan. Udah kalah nggak mau iman, coba. Itu sikapnya Fir'aun. Harusnya begitu ada satu bukti Nabi Musa benar menang, udah beriman, nyerahlah gitu ya. Ini enggak, tetap aku betulan itu mah. Dan kita kadang-kadang menemui sikap yang enggak begitu, ya. Dikasih tahu enggak percaya, dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu. Nah, wa huwa tayshun wa khiffatu aqlin wa mukabaratun lil haq. Nah, kufur itu apa tuh? Kufur itu tash, kekurangan ajaran. Wa khiffatu aqli, orang nentang itu karena akalnya akal gorila, enteng, IQ 78. Orang Indonesia ini Masya Allah ya, dibodohin, kasihan ya. Akal IQ-nya rata-rata cuma 78. IQ gorila 70 sampai 90. Tapi yang ngeyel itu.
Ini anak-anak muda sekarang ini masya Allah nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan skill, nggak mau meningkatkan literasi, ya. Tahu-tahu kepingin enak, kepingin main bebas, ya, nyari pasangan, nyari semaunya sendiri. Dari mana kau bisa hidup enak? Orang nggak punya skill, nggak punya ilmu. Siapa yang mau bayar kita mahal? Nggak ada. Nah, orang yang kufur, nentang dan menganggap bohong, mendustakan itu satu orang yang sembrono, ya, yang kurang ajar. Yang kedua itu berarti orang yang akalnya sumbu pendek, akal gorila, ya, nggak mikir panjang dia. Anak sekarang jauh nggak mikir dia, yang penting hidupnya tiap hari jalan, habis itu ngapain? Ya, loh, manusia itu terus tumbuh dia. Tadinya anak-anak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa mau nggak mau ente hidup setiap hari gaul, setiap hari main, setiap hari dengan teman-teman, lama-lama kau kepentok pasti ngalami yang namanya jadi orang dewasa berumah tangga. Loh, ketika umur sudah rumah tangga kok masa remajanya salah, ya, nggak ngerti apa itu jadi suami, nggak ngerti apa itu jadi istri, bagaimana punya anak, ngarahin anak kemana nggak ngerti, muskilah hidup itu. Ribut sama istri, ribut sama anak, gitu, berantakan rumah tangga. Ya. Paling mentok anak sekarang yang remaja-remaji ini, yang gen milenial, Gen Z, mentok punya anak 2, jadi 3 itu kebetulan, nggak sengaja gitu. Tadinya nggak kepingin, aduh tapi gimana ya udah kandung gitu. Saking gagalnya dia ngurusin rumah tangga itu nggak bisa, nggak ada ceritanya. Nah, kalaupun yang ada berkat karena ada didikan orang tua, diomelin, dijubit, ya, diarahin sama orang yang nggak bisa. Ada tes khifatul aqli, ngadepin anak aja udah mentok, udah ngadepin istri ya nggak bisa. Nah, apa sebab dia begitu? Karena dia menentang kepada Allah. Dikasih kewajiban dari Allah nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, disuruh talib ilm nggak mau, ngamalin ilmu nggak mau, ini nggak mau, ya sudah ente cari hidup sendiri, ternyata salah. Udah pusing baru datang curhat, ya, konsultasi. Ustadz ada amalan nggak? Amalan dasmu. Emang hidup ini cuma gampang dikasih amalan terus beres gitu? Nggak bisa. Kalau semua amalan terus wirid qomat kamit terus selesai gitu, Nabi ya qomat kamit tok, nggak usah hijrah, nggak usah perang gitu. Qomat kamit aja, dikit-dikit tiup, beres kabeh gitu. Ini pikirannya orang sekarang ini sumbu pendek itu. Ya, ini anak saya Pak Ustadz kasih air aja, disiram apa? Motor apa dicuci? Ya, anak sekarang kalau curhat kan gitu, dikit-dikit minta air, lama-lama tak bawain galon ya. Jualan air gitu. Nah, enak ya. Allah. Nabi itu ngerubah orang musyrik, yang kafir, yang nentang jadi beriman tuh butuh puluhan tahun. Ya, segitu Nabi, Rasul, akhlak, berakal, mukjizat masih butuh bertahun-tahun. Ini kepingin Ustaz nih anak saya ini moga-moga sulapan, ini Superman. Allah, ini kebanyakan micin ya gitu mikirnya, akhirnya pendek akhirnya. Allah ya. Yang ketiga penyakitnya mukabaratun lil haq,
menentang sombong-sombongan terhadap kebenaran. Udah tahu bener nggak mau. Itu penyakitnya Fir'aun dan nular sampai sekarang. Orang rata-rata tes, ya, khifatu aglin, akalnya itu ngegampangin, ngentengin gitu, nggak pernah menganggap apa itu perintah Tuhan, apa itu perintah Nabi, wis gak ngerti. Alah sunnah aja kok nggak apa-apa. Itu khifatu aglin, ya, akalnya konslet itu. Nggak tahu apa itu kenabian, nggak tahu apa itu wahyu, nggak ngerti dia. Taunya duit, weh. Nah, makan tuh duit. Ya. Apa? Ta'isa abdud dinar wa dirham. Kata Rasulullah, cilaka budaknya dinar dan budaknya duit ini bakal cilaka. Apa? Habis itu nanti kena senggol dikit aja, kena musibah sedikit aja sudah kolab hidupnya gitu. Ada masalah dikit udah konsen. Ada abdud dinar, didoain sama Rasulullah, ta'isa abdud dinar wa dirham, bakal cilaka orang yang setiap hari mentingin cari duit, fa idza syika falan taqosh, apa gitu alafannya, insyaallah. Ini orang sekarang wis gak butuh wahyu, gak butuh hadis, gak butuh kalam ulama. Yang dibutuhin apa? Duit. Makanya tiap hari dicari pagi, sore, siang, malam, gak perlu ngelembur. Nah, itu Fir'aun dulu begitu. Nah, ada tipe manusia yang lain. Siapa ini? As-Saharah al-Busata, tukang sihir yang hidupnya ala kadarnya. Busata ini orang bawahan, ya, rakyat biasa. Fit zahir, secara zahirnya kelihatannya tukang sihir Fir'aun itu orang biasa, disuruh raja manut, suruh gini. Yang penting bisa, dia punya keterampilan sedikit, bisa sulapan, bisa sihir. Wal uqala fil haqiqah wal waqi'. Akan tetapi kayaknya tukang sihir ini dianggap rendahan sama Fir'aun. Secara hakikat dan secara kenyataan mereka inilah justru yang berakal, kata para ulama. Jadi ada Nabi Musa dengan Nabi Harun, ada siapa? Fir'aun, wa Haman, wa Qarun dan pengikutnya, terus ada kelompok As-Saharah gitu. Nah, Fir'aun ini merasa katanya Fir'aun ini, wa ma ahdikum illa sabila rasyad, kami tidak memberikan pengarahan kepada kalian kecuali jalan yang lurus, ini jalan yang benar. Ternyata tenggelam semua, kan gitu. Oh, merasa paling benar sendiri, ternyata nyungsep. Nah, As-Saharah, tukang sihir yang dianggap receh, remeh, bayaran gitu ya, ternyata pada hakikatnya, kata para ulama, mereka inilah kaum yang berakal secara hakikat dan kenyataannya. Fa innahum arafu anna fi'la Musa laisa min qubailis sihr, laisa min qabilis sihr. Mereka ini tahu persis ketika menghadapi Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Musa itu mereka tahu itu bukan sihir. Itu nggak mungkin manusia bisa kayak begitu, nggak mungkin. Kok kalau sihir mereka itu ular itu begitu berantem kuat-kuatan itu, ular itu cuma gigit-gigitan toh, gigit yang kalah jadi tali gitu. Loh, tongkatnya Nabi Musa itu kayak apa? Makan mie serodot. Itu ular itu dimakan, diseruput-seruput hilang. Tukang sihir itu melotot ini. Loh, ini nggak ada sihir yang bisa nelen, itu nggak ada. Sihir di zaman itu paling gigit-gigitan, bulet-buletan, yang menang masih utuh, yang kalah jadi tali. Loh, Nabi Musa tongkatnya dilempar, diseruputin itu ular. Seruput, habis.
langsung berakal ini. Karena mereka tukang sihir punya akal, mereka mikir ini nggak mungkin ini dilakukan sama Nabi Musa. Nabi Musa punya kekuatan dari sumber yang lain. Wa innama huwa mu'jizatun samawiyatun ilahiyah. Akhirnya tukang sihir ini meyakini, oh ini Tuhannya Nabi Musa. Ini mukjizat yang dari langit langsung dari Tuhannya Nabi Musa. Falam yatamalaku anfusahum wa kharru sajidina li rabbihim. Begitu melihat mukjizat, akalnya mikir, wis enggak mungkin Nabi dilawan. Ya toh, harus nyerah itu. Nah, pasrah, bentuk penyerahan kita kepada Allah itu adalah sujud. Jadi kalau ada orang masih mau sujud, itu artinya orang masih tunduk pasrah kepada Allah. Kayak tukang sihir, ya, nggak bisa menahan diri. Waduh, ini mah udah kekuasaan Tuhan ini, langsung sujud mereka. Nggak pakai disuruh, nggak pakai minta izin kepada Firaun. Gitu, langsung takut kepada Nabi Musa. Wa kharru sajidina rabbihim khadi'ina li ilahil kaun. Mereka langsung tunduk kepada sang penguasa alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Asjudu lahu qabla an adana lakum. Loh, kamu kok tunduk kepada dia sebelum saya kasih izin, kata Firaun. Gitu. Firaun nggak terima. Kamu kok berani kok ya, tak sembelih kok, tak salib kau. Kata tukang sahara, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatid dunya inna lan nu'tiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Ya udah, kau putusin, kau mau motong, mau bunuh kami, itu cuma dunia saja. Ini ada kehidupan yang lain setelah ini, kita kembali kepada Allah. Ya, kami nggak takut, kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa tukang sihir bisa langsung beriman mentok, nggak takut mati kayak begitu ya, dipotong tangan, dipotong kaki, nggak takut mati? Apa sebab? Kata para ulama, tukang sihir ini di awal duel sama Nabi Musa itu beradab kepada Nabi Musa. Itu karena adabnya kepada Nabi Musa, hormat ya, menghargai, memuliakan Nabi Musa, sampai nyuruh monggo silahkan Nabi Musa sampaian dulu. Gitu. Nah, ini berkat adabnya, menghormati, Allah balas ya, mendapatkan iman yang tidak bisa diancam, walaupun dengan potong tangan, potong kaki, dengan kematian mereka nggak takut. Wah, kita baru potong gaji sudah udah miring-miring. Nah, itu menunjukkan adabnya kurang biasanya gitu ya. Nah, adab kita kenceng, iman kita juga bakal dikasih mentok sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak takut apapun. Itu juga tongkat Nabi Musa disebut sama Syekh Az-Zuhaili sebagai mukjizat samawiyah ilahiyah. Jadi yang di situ manusia nggak ikut-ikut, langsung ini sumber kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terjadinya di bumi. Terus apa lagi mukjizat samawiyah? Ya, di antaranya lagi yang terjadi sama Nabi Musa, ini turunnya makanan. Ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami maidah, satu meja makan isinya makanan dari langit. Siapa yang masak ya? Siapa yang ngaduk bumbunya dan sebagainya, tahu-tahu mateng ya, siap dimakan. Itu gara-gara permintaan Bani Israel, hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'ala ma'idah sama qala taqullah in kuntum mu'minin. Jangan ngeremehkan Allah loh, kamu bertakwa sama Allah. Kok nentang, bisa nggak Tuhanmu menurunkan makanan dari langit tuh? Kayak Allah itu nggak mampu. Nah, ini orang kurang ilmu ya gitu. Akhirnya diturunkan makanan di zaman itu juga termasuk, kata Imam Ar-Razi, apa
mukjizat samawiyah. Apa hikmahnya? Wa hadhi mu'jizat samawiyatun wa hiya ajab wa 'azam. Mukjizat samawiyah ini itu lebih menakjubkan dan lebih agung. Fa idza syahadnaha kunna 'alaiha minasyahidin. Kalau kami bisa menyaksikan turunnya makanan, wah kami benar-benar menyaksikannya. Wah kami pasti bersaksi bahwa kau itu benar. Nasyhadu 'alaiha 'inda alladziina lam yahduruha min bani Israil. Kami nanti akan bersaksi bahwa itu makanan benar-benar turun dari langit bagi orang Bani Israel yang enggak hadir menyaksikannya. Wa nakunu 'alaiha minasyahidina lillah, dan kami juga akan menjadi saksi karena Allah, ya, dan mengakui bahwa Allah itu sempurna kekuatannya, walaka bin nubuwah, dan kami juga akan bersaksi engkau adalah nabi utusan Allah. Jadi hikmahnya itu dikasih mujizat itu sebenarnya yang menentang ini supaya mau mengakui, supaya menyerah. Namanya mukjiz itu yang melemahkan. Begitu akalnya sudah nggak nyampe, lemah, ya harusnya beriman gitu. Itu hikmah dan fungsinya mukjizat. Nah, Nabi juga dikasih, ya harusnya kalau sudah melihat rembulan terbelah, wah iya nyerah, hebat, ngakui bener. Harusnya begitu. Ini kagak, malah menentang. Akhirnya jadi muskilah kayak tadi. Ya, muskilah itu timbulnya awalnya adalah dari sikap kita sebagai manusia ketika menghadapi segala sesuatu. Salah bersikap sebagai manusia menghadapi bala, menghadapi nikmat, menghadapi, ya. Salah bersikap jadi muskilah. Kapan senang, kapan sedih, kapan kita harus tahu. Ya, karena itu semuanya berkaitan gitu. Makanya kadang-kadang ayat mengatakan la takhaf, enggak boleh takut. Loh, takut kapan boleh? Ada wa khafuni, silakan takutlah kalian. Ya, kadang-kadang disuruh takut, kadang-kadang enggak boleh takut. Kadang-kadang apa? La tafrah, jangan senang kau, jangan gembira, gitu. Kapan boleh gembira? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fadzalika fal yafrahu. Senang urusan apa? Enggak boleh senang urusan apa? Orang senang kan, orang sekarang kan ngawur aja, ya kan? Enggak harus bangga, enggak harus senang, tapi dia senang. Ya kan? Nah, sikap itulah yang menimbulkan apa? Muskilah dalam kehidupan, ya. Wis. Moga-moga kita dikasih sama Allah taufik, ilmu, ya, sehingga kita bisa menyikapi segala sesuatu. Bagaimana sikap kita kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak, kepada orang yang ada di sekitar kita. Benar sikap kita nggak jadi muskilah. Lo kalau anak, istri diturutin, disayang, itu dicubit nggak pernah, dinasihati nggak pernah, dilarang nggak pernah, dilepas, Anda bakal merasakan muskilahnya. Ya dah. Lihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kadang memerintah, kadang melarang, kadang menganjurkan, kadang memakruhkan. Nah, dalam kehidupan harus ada seperti itu. Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.